Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita lanjutkan pembelajaran kita. Tetap kita menyelami keheningan. Terserah diri sepenuhnya, agar pada setiap tarikan dan hembusan nafas, bekerja kekuatan ilahi yang tanpa batas, mencernihkan jiwa dan raga kita sepenuhnya. Proses pemurnian jiwa layaknya terjadi sepanjang waktu. Sudah sewajarnya kita bisa terjebak di dalam ketidaksadaran, dan itu menjadi celah untuk datangnya distorsi dalam segala bentuknya. Maka berendah hatilah untuk selalu menekadkan menjadi jernih, menjadi murni jiwa dan raga. Dan itu bisa dilakukan hanya di dalam keheningan. Rasakan bahwa dalam setiap tarikan dan hembusan nafas, kita terhubung dengan sumber dari Mahadaya yang paling agung, kekuatan ilahi yang memancar dari kekosongan absolut. Itulah yang bisa menjernihkan diri kita. Mahadaya yang paling agung atau kekuatan ilahi dari kekosongan absolut itu bisa mengejawantah menjadi sinar suci, api suci, air suci, menjadi kekuatan yang menjernihkan semua aspek keberadaan diri kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perjalanan menuju kepada kesempurnaan jiwa senyatanya memang penuh dengan dinamika. Kita bisa mengalami jatuh bangun. Kita bisa berada di dalam kesadaran yang luhur, tapi kemudian kita bisa terjerembab di dalam kesadaran yang rendah. Pada saat kita berada di kesadaran yang luhur, tentu saja kita juga bisa merasakan tanda-tandanya. Kita sangat damai, merasa lapang, jiwa merdeka, betul-betul penuh dengan kebahagiaan surgawi. Tetapi kebalikannya, saat kita ada di dalam kejatuhan kesadaran, yang dominan di dalam diri kita adalah rasa marah, cemas, ketidaknyamanan, rasa berat, rasa terbelenggu. Kita kehilangan kebahagiaan surgawi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tugas kita adalah terus berjalan, meniti jalan keheningan ini, sehingga jiwa dan raga kita semakin murni, dan kita semakin konstan ada di kesadaran yang luhur. Hingga kemudian kita bisa mencapai titik kesempurnaan jiwa, menjadi manusia dengan jiwa ilahi. Maka kita perlu mengenali akar dari dinamika ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi, akar dari kemungkinan kita terjatuh di dalam perjalanan spiritual ini, ada yang memang melekat di dalam diri kita, ada yang memang itu berasal dari luar diri kita. Di dalam diri kita memang ada dualitas. Ada sisi keilahian di dalam diri kita, sekaligus juga ada keangkaran murkaan yang itu memang tertanam menjadi bagian tak terpisahkan dari keberadaan seorang manusia yang dianugerahi free will atau kehendak bebas. Secara praktis, keangkaran murkaan ini menjadi sisi gelap di dalam diri kita, dan dia mengejawantah dalam banyak hal.
Ada manusia yang punya sisi gelap terpendam di dalam dirinya, berupa rasa takut kehilangan semua hal yang dia sayangi. Ada yang sisi gelapnya itu adalah obsesi untuk selalu mau dihargai, dan rasa takut jika ada yang tidak menghargai. Ada yang cenderung untuk ketakutan, kehilangan apa yang selama ini betul-betul dia pegang dan dia anggap sebagai sumber kebahagiaannya. Pasangannya, jabatannya, bisnisnya. Ada juga yang punya sisi gelap berupa hasrat untuk menjadi dominan kepada orang lain, untuk dianggap sebagai pihak yang jagoan, yang punya kekuatan besar, dan seterusnya. Ini perlu kita selami. Ada juga seseorang yang cenderung meragukan dirinya sendiri, meragukan keagungannya sendiri, menyangkal bahwa dirinya adalah realitas yang agung. Banyak sekali sisi gelap yang itu memang perlu kita temukan. Ada juga sisi gelap ini terbentuk oleh kebiasaan kita di masa lalu. Ada fase di mana ketika kita belum berada di dalam kesadaran yang utuh, kita senang mengumbar hasrat badani kita sampai pada titik kecanduan. Ada yang kecanduan narkoba, kecanduan film erotis, apapun. Itu pasti mempengaruhi sistem saraf kita menjadi bagian dari bawah sadar kita. Nah, ini juga harus diselesaikan. Bagaimana kita bisa menyelesaikan sisi-sisi gelap di dalam diri kita sendiri? Tentu saja hanya kepasrahan yang total, keheningan yang intensif, karena tiada yang kuasa mencernihkan jiwa raga kita kecuali Sang Sumber itu sendiri. Kita sebagai manusia yang punya pilihan bebas atau free will hanya bisa memilih untuk mengikuti apapun kehendak dari Sang Sumber hidup, lalu berserah diri ketika kuasa dan anugerahnya bekerja pada diri kita. Maka sadarilah selalu keterhubungan dengan Sang Sumber hidup. Niatkanlah selalu kuasa ilahi itu betul-betul bekerja, menjangkau semua lapis keberadaan kita, menata sistem saraf kita, menata pikiran bawah sadar kita, menata juga pikiran tak sadar kita. Ketika pada satu waktu kita terpicu untuk kembali kepada ketidakbahagiaan, untuk terjatuh secara kesadaran, cepatlah kembali lewat kepasrahan yang total. Jika suatu saat diri Anda terbakar oleh rasa marah, rasa cemburu, apapun yang membuat kemudian diri menderita, kembali kepada ketenangan. Rasakan aliran nafas Anda. Pasrahkan diri. Katakan, Tuhan, saya menderita akibat sisi gelap saya sendiri. Maka saya pasrahkan. Biarlah diri saya sepenuhnya digerakkan, ditata, diselaraskan oleh kuasa dan kasih-Mu. Saya tak kuasa untuk membuat diri saya berubah. Hanya dengan kuasa-Mu, dengan kasih murni-Mu, semua itu bisa terjadi. Pasrahkan diri.
betul-betul kita membiarkan diri kita dipulihkan oleh kekuatan kasih yang paling murni. Saudara dan saudari yang saya kasihi, siapapun punya sisi gelap yang itu harus dilampaui. Demikian pula diri saya. Perjuangan saya untuk melampaui sisi gelap diri ini juga tidak mudah. Tetapi itu mungkin terjadi. Kuncinya adalah intensitas, ketekunan dalam menjalani keheningan. Betul-betul terhubunglah kepada Sang Sumber. Dalam keterhubungan dengan Sang Sumber, yang dilanjutkan dengan kesetiaan atau loyalitas total kepada semua titah dan kehendaknya, kasih murni itu akan semakin besar di dalam diri. Bersama kasih murni itu bekerja kekuatan penjernihan diri yang tanpa batas. Saudara dan saudari yang saya kasihi, teruslah berjalan. Jika terjatuh, bangun lagi. Jangan pernah menyerah. Dalam laku spiritual ini, memang kita tidak sepatutnya punya ambisi atau obsesi. Tetapi kita sangat membutuhkan sikap pantang menyerah. Tidak pernah kalah oleh apapun yang menjatuhkan kita. Tidak pernah kalah oleh apapun yang melukai diri kita. Saat jatuh bangun, saat duka sembuhkan. Maju terus dalam keadaan apapun. Itulah yang bisa memastikan semua orang mencapai titik kesadaran tertinggi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tetua atau leluhur kita menitipkan satu ajaran yang sangat sederhana, eling lan waspada. Sebetulnya ini meringkas segala sikap yang harus dikembangkan dalam menghadapi dinamika kesadaran. Belajarlah untuk eling selalu, belajarlah untuk sadar selalu, rasakan selalu, mengertilah selalu kasih murni dari Sang Sumber Hidup pada setiap tarikan dan hembusan nafas. Sadari apapun yang dilakukan, sadari kebangkitan dan kejatuhan. Sadari juga bahwa hanya dengan kuasa Sang Sumber, diri kita ini bisa tertolong dan menjadi selamat. Waspada berarti kita betul-betul berhati-hati dalam setiap langkah, di setiap persimpangan, selalu bertanya kepada Sang Sumber Hidup, kepada diri sejati, langkah mana yang harus diambil, dan itu memastikan kita ada di dalam keselamatan. Belajarlah untuk betul-betul mengikuti tuntunan dari diri sejati, mulai dari hal-hal sederhana, menggunakan baju, berjalan kemana, mengerjakan apa, mulai dari situ. Itulah latihan untuk menjadi loyal sepenuhnya kepada Sang Sumber kehidupan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, selamilah terus diri Anda. Sesungguhnya Anda memiliki jiwa yang agung. Ada esensi keilahian di dalam diri Anda. Maka biarlah itu bertumbuh. Dan semua penghalang, distorsi yang membuat itu semua tak muncul, biarlah disirnakan. Di dalam keheningan, di dalam kepasrahan, di dalam kesadaran yang penuh. Rahayu, damailah semua jiwa.